pemirsa, kembali lagi dengan saya Evrilia Gradati dengan berita terbaru. Akhir-akhir ini telah ramai diperbincangkan tentang kebakaran yang terjadi di Gedung Cyber Depok pada tanggal 2 Desember 2021. Diduga penyebabnya karena arus pendek listrik. Berikut merupakan cuplikan video kebakaran yang terjadi. Sahabat Kompas.com, terjadi kebakaran di Gedung Cyber Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 2 Desember 2021 sekitar pukul 12.35 waktu Indonesia Barat. Kebakaran itu terjadi diduga akibat korsleting listrik. Api muncul dari lantai 3 gedung cyber, tepatnya di ruang server. Petugas damkar menurunkan 22 unit mobil untuk proses pemadaman. Sebelumnya, peristiwa ini menyebabkan seorang teknisi, Seto Fahrudin, tewas. Namun pada Kamis sore, korban tewas bertambah 1 orang. Korban kedua adalah Rezwan Kadafi berusia 17 tahun. Anggota Seksi Operasi Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Ruwanto, mengatakan Rezwan sebelumnya pingsan dalam insiden itu. Namun Ruwanto tak menjelaskan secara rinci mengenai keberadaan kedua korban saat kebakaran. Meski begitu, api telah berhasil dipadamkan 30 menit setelah kebakaran terjadi. Baik, dengan Kak siapa? Apianeta. Kak, izin bertanya mengenai kebakaran yang baru saja terjadi di gedung cyber sebelumnya. Kakak pernah dengar tidak mengenai kebakaran di gedung cyber? Pernah. Bagaimana menurut Anda penanganan yang tepat saat terjadinya kebakaran? Menurut saya, cara menangani kebakaran. 1. Dapatkan alat pemadam api. Jika kamu mendengar atau melihat tanda kebakaran di rumahmu, jangan abaikan. Carilah alat pemadam kebakaran apabila kamu memilikinya. Sebagai tindakan pencegahan satu atap, tindakan tunggal ini dapat membantu memadamkan api menggunakan alat pemadam kebakaran. Segera tinggalkan ke tempat kejadian. 2. Beritahu siapapun saat rumah terbakar. Beritahu orang lain di rumah tentang situasi kebakaran dengan berteriak keras agar mereka menyadarinya dengan segera. Jangan bergantung pada detektor asap dan alarm untuk memberitahu orang lain. Alat ini terkadang mengalami kegagalan fungsi karena kesalahan baterai dan alasan lainnya. Beritahu pula tetangga sekitar di rumahmu untuk menyelamatkan mereka juga dari bahaya kebakaran. 3. Segera hubungi pemadam kebakaran. Gunakan handphonemu untuk menghubungi pemadam kebakaran. Setelah meninggalkan rumah yang terbakar, jangan berhenti di dalam rumah untuk mencari perangkat selulermu, karena kamu bisa terjebak dalam kobaran api. Cepat keluar dan mintalah tetangga atau orang yang lain untuk membantumu menelpon pemadam kebakaran. Telepon pula ambulans hingga kepolisian jika diperlukan. 4. Menjauh. Setelah kamu keluar dari rumah yang terbakar, menjauhlah. Meskipun kamu meninggalkan hewan atau harta bendamu, jangan memasuki rumah yang terbakar. Beritahu petugas pemadam kebakaran segera jika kamu yakin ada orang atau hewan peliharaan yang masih ada di dalam rumah, dan arahkan mereka ke tempat yang memungkinkan. Begitulah pendapat saya mengenai cara penanganan yang tepat saat terjadi kebakaran. Baik Kak, terima kasih atas informasinya. Berikut merupakan narasumber kedua kita yang akan memberikan tanggapan tentang kebakaran di gedung cyber tersebut. Baik, dengan Kak siapa? Kak Gita. Baik Kak, izin bertanya mengenai kebakaran yang baru saja terjadi di gedung cyber. Sebelumnya Kakak pernah dengar tidak mengenai kebakaran di gedung cyber? Pernah. Baik, bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran tersebut? Menurut pendapat saya, upaya yang dilakukan ialah cara meminimalisir kebakaran akibat korsleting listrik. Banyaknya kasus korsleting listrik yang mengakibatkan kebakaran menjadi pelajaran bagi kita semua agar menggunakan listrik dengan bijaksana. Dilansir dalam situs Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat Damkar Kota Banda Aceh, korsleting listrik paling sering disebabkan oleh kelalaian manusia. Kelalaian tersebut seperti menyambungkan kabel tidak sesuai dengan ketentuan hingga menyebabkan penumpukan beban yang berlebihan. Di samping itu, korsleting juga dapat terjadi akibat kabel listrik yang mengelupas dan menyebabkan saluran bertegangan menempel ke saluran netral. Ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan untuk mencegah terjadinya korsleting listrik di rumah. Berikut 7 cara mencegah korsleting listrik. 1. Jangan mengotak-atik atau menyambung langsung
mengepas peralatan pengaman baik Sikring maupun mini circuit breaker atau MCB. 2. Jangan menumpuk steker atau colokan listrik secara berlebihan. Hal tersebut berpotensi panas yang berlebih dan berakibat pada kebakaran. Yang ketiga, jangan biarkan tusuk kontak peralatan seperti TV menetap pada stop kontak dalam waktu yang lama. Yang keempat, hindari menggunakan tusuk kontak terlalu longgar. Yang kelima, gunakan peralatan listrik yang berkualitas, berlambang SNI atau LMK. Pastikan tidak terlena dengan harga murah namun kualitas rendah. Yang keenam, untuk pemasangan baru atau menambah instalasi listrik di rumah atau bangunan, serahkan pada instalatir resmi. Yang ketujuh, periksa instalasi listrik bangunan secara berkala. Pemeriksaan dapat dilakukan kurang lebih setelah 10 tahun dan selanjutnya 5 tahun. 7 cara mencegah terjadinya korsleting listrik. Kalian juga dapat meletakkan steker di tempat yang semestinya agar tidak memicu terjadinya korsleting atau arus pendek listrik. Baik Kak, terima kasih atas informasinya. Jadi sekarang kita kehadiran narasumber ketiga kita yang akan memberikan tanggapan tentang kebakaran di gedung cyber tersebut. Baik, dengan Kak siapa? Devani. Baik Kak Devani, izin bertanya mengenai kebakaran yang baru saja terjadi di gedung cyber. Sebelumnya Kakak pernah dengar tidak mengenai kebakaran di gedung cyber? Pernah. Bagaimana sih tanda-tanda akan terjadinya kebakaran? Menurut saya, terjadinya kebakaran dapat ditandai dengan Jadi, akan sangat baik jika Anda bisa mengenali berbagai tanda-tanda korsleting listrik. Karena hal yang satu ini bisa menyelamatkan diri Anda dan juga harta benda. Korsleting listrik bukanlah hal yang bisa dianggap remeh begitu saja. Masalah yang satu ini sering menjadi penyebab dari kebakaran yang bisa sangat menyedihkan. Kali ini, kita akan coba mengenali berbagai tanda terjadinya korsleting listrik yang harus diwaspadai. Listrik mengalir dalam suatu rangkaian. Arus pendek atau korsleting terjadi ketika aliran energi bergerak di luar aliran yang dimaksudkan. Apapun penyebab gangguan ini, Anda harus segera mengatasinya. Jika tidak, hal ini bisa berbahaya bagi Anda dan alat atau peralatan serta breaker listrik Anda. Dapat juga menyebabkan kebakaran. Beberapa penyebab korsleting listrik adalah sebagai berikut. Yang pertama, isolasi kawat sirkuit rusak. Jika insulasi rusak atau sudah tua, hal ini bisa menyebabkan kabel panas bersentuhan dengan netral, menyebabkan korsleting. Umur kawat, paku, atau sekrup dapat merusak isolasi. Terdapat juga resiko di mana ada hama yang bisa menggerogoti insulasi dan mengekspos konduktor kawat. Kedua, koneksi kabel longgar. Jika ada sambungan listrik yang longgar, ini akan memungkinkan kabel yang sedang mengalirkan listrik dan netral bersentuhan. Jika Anda melihat sambungan kabel yang salah, jangan memperbaikinya sendiri. Alangkah lebih baiknya untuk segera hubungi profesional. Yang ketiga adalah perlindungan sirkuit pendek. Jika Anda menyambungkan alat ke stop kontak listrik dinding, kabel akan menjadi perpanjangan sirkuit. Oleh karena itu, jika ada masalah pada kabel alat tersebut, maka tentu saja akan menjadi masalah sirkuit. Korsleting listrik dapat terjadi di kabel daya stiker atau di dalam alat. Pastikan untuk mendapat perlindungan sirkuit pendek untuk semua peralatan elektronik yang ada di rumah Anda. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis korsleting listrik yang bisa terjadi pada Anda. Ada dua macam korsleting listrik. Yang pertama adalah korsleting listrik normal. Hal ini bisa terjadi ketika kabel listrik yang membawa arus bersentuhan dengan kabel netral. Ketika hal ini terjadi, resistasi akan turun secara instan dan arus dalam jumlah besar akan mengalir melalui jalur yang tidak terduga. Yang kedua ialah korsleting listrik ground fault. Hal ini akan terjadi di saat kabel yang membawa arus bersentuhan dengan bagian sistem yang berada di tanah. Ini bisa merubah kotak dinding logam yang ditanam, kabel dalam tanah yang telanjang atau bagian peralatan yang ditanam. Selalu perhatikan stop kontak dan peralatan Anda. Setiap outlet memiliki jaringan kabel yang berhubungan dengannya.
Jika ada kabel yang rusak, koneksi longgar atau jika stop kontak berusia lebih dari 15 hingga 25 tahun, ini dapat menyebabkan korsleting listrik. Perhatikan tanda-tanda yang mungkin menunjukkan outlet yang rusak, meliputi yang pertama adalah bekas luka bakar di outlet atau bau kabel terbakar. Kedua, bunga api keluar dari stop kontak. Ketiga, suara berdengung dari stop kontak. Periksa juga peralatan yang terhubung dengan listrik beserta kabelnya. Kabel alat yang rusak dapat menyebabkan korsleting. Perbaiki peralatan listrik tersebut atau ganti semuanya. Hubungi pihak profesional bersertifikat dan lakukan pemeriksaan setidaknya sekali setahun. Mereka dapat mengidentifikasi masalah kritis dan menyelesaikannya sebelum menjadi bahaya nantinya. Dia informasi mengenai tanda-tanda korsleting listrik yang harus Anda waspadai. Untuk bisa menjaga agar hal ini tidak terjadi, gunakanlah kabel yang berkualitas. Baik Kak, terima kasih atas informasinya. Nah, sekarang kita akan mewawancarai narasumber terakhir kita yang akan memberikan tanggapan tentang kebakaran di gedung cyber. Baik, dengan Kak siapa? Amelia. Baik Kak Amel, izin bertanya mengenai kebakaran yang baru saja terjadi di gedung cyber. Sebelumnya kakak pernah dengar tidak mengenai kebakaran di gedung cyber? Pernah. Apa saja alat yang digunakan untuk memadamkan api? Menurut sepengetahuan saya, alat-alat yang digunakan untuk memadamkan api ialah Macam-macam apar. 1. Alat pemadam air. Apar jenis air adalah jenis apar yang diisikan oleh air dengan tekanan tinggi. Apar jenis air ini merupakan jenis apar yang paling ekonomis dan cocok untuk memadamkan api yang dikarenakan oleh bahan-bahan padat non-logam seperti kertas, kain, karet, plastik, dan lain sebagainya atau kebakaran kelas A. Tetapi akan sangat berbahaya jika dipergunakan pada kebakaran yang dikarenakan instalasi listrik yang bertegangan atau kebakaran kelas C. Alat pemadam api busa. Apar jenis busa ini adalah jenis apar yang terdiri dari bahan kimia yang dapat membentuk busa. Busa AFFF atau aqueous film forming foam yang disembur keluar akan menutupi bahan yang terbakar sehingga oksigen tidak dapat masuk untuk proses kebakaran. Yang ketiga, alat pemadam api serbokimia. Apar jenis serbokimia atau dry chemical powder fire extinguisher terdiri dari serbuk kering kimia yang merupakan kombinasi dari monoamonium dan amonium sulfat. Serbuk kering kimia yang dikeluarkan akan menyelimuti bahan yang terbakar sehingga memisahkan oksigen yang merupakan unsur penting terjadinya kebakaran. Yang keempat, alat pemadam api karbon dioksida atau CO2. Apar jenis karbon dioksida adalah jenis apar yang menggunakan bahan karbon dioksida sebagai bahan pemadamnya. Apar karbon dioksida sangat cocok untuk kebakaran kelas B atau bahan cair yang mudah terbakar dan kelas C atau instalasi listrik yang bertegangan. Itulah penjelasan saya mengenai alat pemadam kebakaran. Baik Kak, terima kasih atas informasinya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata dan lebih baik dari sikap maupun perkataan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.